Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, hidup seorang pendeta yang sederhana namun penuh kasih, melayani jemaatnya tanpa lelah. Tapi kasih seperti itu tak selalu disambut baik. Ada yang diam-diam membenci, dan dari kebencian itu lahirlah rencana kelam, sebuah penculikan yang nyaris merenggut nyawa dan iman. Namun yang terjadi bukan sekadar drama kejahatan, melainkan kisah pertobatannya mengguncang langit dan bumi. 5 penculik berhadapan langsung dengan terang yang tak bisa mereka padamkan, firman yang hidup, kasih yang tak masuk akal, dan pengampunannya membongkar tembok hati. Dari balik kegelapan, mereka tak hanya dilepaskan, tapi dipanggil untuk hidup baru. Ini bukan kisah dendam. Ini kisah penebusan. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah gereja kecil berwarna putih dengan atap merah yang telah lama menjadi saksi bisu kehidupan rohani di tengah gemuruh dunia. Gereja itu tidak megah, tidak pula berada di lokasi elit, namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia berdiri kokoh di sudut perkampungan padat di Jakarta Timur, dan di dalamnya, seorang pendeta bernama PDT Mikael Situmorang melayani dengan hati yang lapang. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari untuk mempersiapkan waktu doa pagi bersama para jemaat yang seringkali datang dengan wajah penuh beban hidup dan pulang dengan senyum yang tak bisa dibeli dunia. Pendeta Mikael bukanlah orang besar dalam ukuran dunia, namun dalam hati jemaatnya, ia adalah bapak, sahabat, gembala, dan tempat bersandar. PDT Mikael bukan hanya berbicara soal kasih dan pengampunan di mimbar, tetapi ia menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya hadir pada hari Minggu, tetapi juga pada hari-hari kerja saat jemaatnya berduka, menghadapi krisis rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau sekadar butuh tempat curhat. Ia tahu nama hampir seluruh jemaatnya, dari anak-anak kecil yang duduk di sekolah minggu hingga para lansia yang datang tertatih dengan tongkat. Tak jarang ia menyambangi rumah-rumah warga, terutama mereka yang sudah lama tidak ke gereja, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dilupakan. Namun, pelayanannya tidak berhenti di lingkup gereja. Pendeta Mikael seringkali bekerja sama dengan pemuda setempat, membantu mereka menemukan arah hidup di tengah godaan narkoba, tawuran, dan pengangguran. Ia menginisiasi pelatihan kerja di ruang bawah gereja yang disulap menjadi bengkel dan ruang komputer sederhana. Jangan biarkan masa depan kalian dirampas oleh kegagalan hari ini, begitu katanya di setiap pelatihan. Keberadaannya lambat laun menjadi simbol harapan, bukan hanya bagi umat Kristen, tetapi juga warga dari latar belakang agama lain yang mulai menghormatinya sebagai tokoh moral. Namun di balik keberhasilan pelayanannya, tersimpan benih-benih kecemburuan dan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu. Beberapa ormas yang merasa terancam oleh pengaruh positif sang pendeta mulai menyebar fitnah bahwa ia menyebarkan agama secara tidak sah, bahwa gerejanya melanggar batas, atau bahkan bahwa ia punya motif politik terselubung. Fitnah itu perlahan berkembang dari bisik-bisik menjadi tuduhan terbuka di media sosial lokal, membuat sebagian warga mulai mempertanyakan integritas pendeta yang selama ini mereka hormati. Mikael sendiri tidak membalas semua tuduhan itu, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tuhan tahu siapa yang benar." Sikap tenang itu justru makin memancing kemarahan pihak yang tidak suka. Mereka merasa upaya menjatuhkan citra sang pendeta gagal total, dan mereka mulai menyusun strategi baru. Di balik layar, percakapan-percakapan gelap mulai terjadi. Sebuah kelompok kecil, yang merasa punya kekuasaan dan pengaruh di wilayah tersebut, memutuskan bahwa pendeta Mikael adalah batu sandungan yang harus disingkirkan. Mereka bukan sekadar tidak suka, mereka mulai merasa terancam, karena kehadiran Mikael memperlihatkan bahwa kasih dan kebenaran lebih berpengaruh dari kekuasaan yang dipaksakan. Meski begitu, di dalam gereja dan lingkungan jemaat, kehidupan tetap berjalan dengan damai.
Mikael tidak pernah menunjukkan tanda-tanda takut atau gelisah. Ia bahkan semakin giat berkhotbah tentang pengampunan, tentang bagaimana Kristus juga dibenci oleh dunia, namun tetap memilih mengasihi. Jika aku dibenci karena kebaikan, biarlah itu menjadi persembahan kepada Tuhan, katanya suatu hari saat ditanya seorang ibu tentang gosip yang berkembang. Ucapan itu membuat banyak jemaat terharu, tetapi juga khawatir, karena mereka tahu, kebaikan yang terlalu terang seringkali memancing serangan dari kegelapan. Hari-hari terus berlalu, dan tekanan demi tekanan datang silih berganti. Pendeta Mikael mendapat undangan pertemuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang tidak ramah. Ia ditantang dalam debat publik soal kegiatan sosialnya, dituduh mengintervensi wilayah yang bukan urusannya. Namun ia menjawab semuanya dengan kepala dingin, berpegang pada Alkitab dan etika kasih. Wajah-wajah yang hendak menyerangnya perlahan mulai kehilangan bahan, namun beberapa dari mereka tidak puas. Mereka ingin menyentuh lebih dari sekadar kata-kata. Mereka ingin menyakiti, menakut-nakuti, bahkan menyingkirkan pendeta itu secara fisik. Namun PDT Mikael tetap berdiri di altar kecilnya setiap minggu pagi, dengan suara tenang dan penuh kuasa. Ia tidak pernah menyampaikan kebencian, tidak pernah meminta umatnya melawan balik. Ia hanya berdoa agar mereka yang membencinya disadarkan oleh kasih Tuhan. Di malam-malam sunyi, ia menulis renungan dan doa-doa pengharapan di buku kecilnya yang kelak akan ditemukan dan menguatkan orang-orang lain. Ia tahu, mungkin waktunya tidak lama, mungkin ujian berat akan datang, tetapi ia siap. Di suatu pagi yang tampak biasa seperti biasanya, ada seorang pria asing datang ke gereja. Ia berpakaian sopan, membawa map besar dan menyapa ramah. Ia mengaku berasal dari luar kota dan butuh bantuan untuk keluarganya yang sakit keras. Pendeta Mikael, seperti biasa, menyambut dengan hati terbuka dan mengundangnya bicara lebih lanjut. Ia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah rencana besar yang telah disusun untuk menjatuhkan dirinya. Ia tidak tahu bahwa langkah kasihnya hari itu akan membawanya masuk ke dalam pencobaan paling gelap sepanjang hidupnya. Ketika kasih menjadi ancaman, maka kejahatan akan menyusun diri dengan wajah penuh senyum. Seperti itulah awal mula rencana itu terbentuk. Pria berpakaian sopan yang datang ke gereja bukanlah orang asing biasa, melainkan bagian dari sebuah kelompok yang merasa terganggu dengan keberadaan PDT Mikael. Mereka bukan kriminal dalam pengertian umum, tapi terdiri dari individu-individu kecewa, frustasi, bahkan terluka oleh institusi agama atau peristiwa masa lalu. Mereka memandang PDT Mikael bukan sebagai pelayan Tuhan, melainkan simbol dominasi dan pengaruh yang mengancam ruang gerak mereka. Dan seperti halnya segala rencana jahat yang pernah dituliskan sejarah, semuanya dimulai dengan kepura-puraan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Roni, seorang pendatang yang katanya baru saja pindah ke Jakarta demi mencari pengobatan bagi adiknya yang mengidap kanker tulang stadium akhir. Ceritanya terdengar pilu dan dituturkan dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa ia tak tahu kemana lagi harus pergi, karena keluarganya bukan Kristen dan menolak bantuan dari rumah ibadah. Ia merasa gereja dan kasih dari umat Kristiani adalah jalan terakhir bagi keselamatan adiknya. Pendeta Mikael, yang memang dikenal lembut hatinya, tidak ragu membuka tangannya lebar-lebar. Ia menyuruh Roni duduk, memberinya minum, dan mendengarkan cerita panjangnya dengan perhatian penuh, tak tahu bahwa setiap kata yang disusun itu adalah bagian dari sandiwara yang sudah dirancang sejak lama. Sementara itu, di tempat lain, 5 orang duduk melingkar di sebuah rumah semi permanen di belakang kompleks pasar lama. Di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, tergambar denah jalan kecil menuju gereja tempat PDT Mikael melayani. Salah satu dari mereka, pria berkumis tebal bernama Daeng Lumo,
mengetuk-metuk korek api ke meja sambil memandang tajam ke arah kertas. Kita harus pastikan semuanya berjalan rapi. Tidak boleh ada kekerasan dulu. Kita culik dia tanpa luka. Kita buat dia tidak bisa bersuara dulu, baru nanti kita serang pengaruhnya dari dalam. Di sekelilingnya, wajah-wajah serius mengangguk. Mereka sadar bahwa menculik seorang tokoh agama bisa menimbulkan keributan besar. Maka semuanya harus tampak seperti bantuan, bukan paksaan. Satu dari mereka, perempuan bernama Tika, tampak ragu. Ia dulunya juga jemaat gereja, namun kecewa berat karena merasa doanya tidak pernah dijawab saat ibunya meninggal karena kanker. Tika menjadi simbol kebencian yang dilandasi luka lama, dan dialah yang menyusun narasi bahwa semua pemimpin rohani hanya menghibur dengan kata-kata kosong. Kalau kita bisa buat dia mengaku bahwa semua ini omong kosong, kita bisa rekam dan sebarkan. Gereja itu bakal kosong sendiri, katanya sambil menyeringai. Ide itu mendapat sambutan hangat dari yang lain. Mereka ingin menjatuhkan sang pendeta bukan hanya tubuhnya, tapi seluruh pengaruh spiritualnya. Maka rencana pun dimatangkan, pura-pura meminta pertolongan, lalu membawa sang pendeta ke tempat rahasia di mana mereka bisa menyelamatkan masyarakat dari pengaruhnya. Sementara itu, Roni mulai membangun hubungan yang lebih intens dengan PDT Mikael. Ia rajin datang ke gereja, pura-pura menangis saat ibadah, bahkan meminta didoakan secara pribadi. Pendeta Mikael, yang terbiasa melihat luka manusia, mengira bahwa inilah jiwa yang haus akan penghiburan. Ia menyempatkan waktu khusus, memberi Roni makanan, bahkan mengumpulkan dana dari jemaat untuk membantu biaya pengobatan adiknya. Jemaat pun menyambut Roni sebagai salah satu dari mereka, meski beberapa merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pas dalam tutur katanya. Namun kasih lebih sering menutupi kecurigaan, dan itu yang dimanfaatkan oleh Roni dengan cerdas. Pada suatu malam, Roni datang dengan wajah panik. Ia mengatakan bahwa adiknya mengalami kejang dan ambulans tidak kunjung datang. Ia memohon agar pendeta Mikael ikut ke lokasi sementara waktu untuk berdoa, menenangkan ibunya, dan memberi semangat rohani di tengah situasi darurat. Wajahnya tampak sangat meyakinkan, tangannya gemetar, dan air matanya terus menetes. Tanpa pikir panjang, pendeta Mikael menyambar jaketnya, mengambil Alkitab kecil dari meja, dan mengikuti Roni ke sebuah mobil hitam yang telah menunggu di tikungan gang. Ia bahkan sempat menoleh ke arah penjaga gereja dan berkata, "Saya akan segera kembali." Tapi ia tidak kembali malam itu. Di dalam mobil, suasana menjadi ganjil. PDT Mikael mulai merasa ada yang aneh saat pintu dikunci dari dalam dan Roni mendadak diam 1000 bahasa. Dari kaca spion, ia bisa melihat dua sosok pria lain duduk di depan, wajah mereka asing dan dingin. Mobil tidak menuju rumah sakit atau perkampungan, tapi ke arah kawasan industri yang sepi di pinggiran kota. Pendeta Mikael mencoba bertanya, namun tidak dijawab. Ia merasakan ada sesuatu yang buruk tengah terjadi, namun alih-alih panik, ia memeluk Alkitabnya erat dan mulai berdoa dalam hati. "Tuhan, jika ini jalan MU, berikan aku keberanian untuk menjalaninya," bisiknya perlahan. Beberapa jam kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah gudang tua yang telah lama tidak digunakan. Bangunannya besar, catnya mengelupas, dan hanya diterangi lampu neon kecil yang berkedip. PDT Mikael dituntun masuk, bukan dengan kasar, melainkan dengan kontrol yang aneh, seolah mereka tidak ingin melukai, hanya mengisolasi. Di dalam gudang, telah menunggu 5 orang lain, termasuk Tika dan Daeng Lumo. Mereka memandang pendeta itu dengan mata tajam, seakan menunggu seekor domba masuk ke sarang serigala. Mikael berdiri tenang di tengah ruangan gelap itu, dengan tubuh yang masih tegak,
dan mata yang menatap satu persatu wajah mereka, bukan dengan takut, tetapi dengan iba. "Pak Pendeta," ucap Daeng Lumo, "selamat datang di tempat di mana topeng tidak bisa dipakai." Kalimat itu menandai dimulainya fase kedua dari rencana mereka, bukan hanya penculikan, tetapi konfrontasi iman. Mereka ingin menjatuhkan Mikael dengan cara membuktikan bahwa apa yang ia imani hanyalah ilusi. Gudang itu telah disulap menjadi tempat interogasi batin, dan mereka semua punya luka yang ingin mereka tumpahkan kepada satu orang, sang pendeta. Mikael menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan penculik biasa, tetapi dengan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh luka masa lalu. Dan malam itu, ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya bukan soal fisik, melainkan soal hati dan iman. Malam itu, udara di dalam gudang tua terasa lembab dan pengap. Bau karat dari dinding logam yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan menyatu dengan debu dan aroma kayu lapuk. Suasana sunyi terasa menyesakkan, seakan waktu berhenti di tempat itu. Lampu neon satu-satunya yang bergantungan di tengah langit-langit hanya menyala redup, berayun pelan diterpa angin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti siluet makhluk asing. Di tengah ruangan, Pendeta Mikael duduk di sebuah kursi besi tanpa sandaran, tangannya diikat ke belakang dengan tali tambang yang cukup kuat, namun tidak menyakitkan. Beberapa meter di depannya berdiri Roni, Tika, dan Daeng Lumo bersama anggota kelompok lainnya yang diam namun penuh pengamatan tajam. Pendeta Mikael tidak meronta. Ia duduk tenang, matanya tetap menatap ke depan, mencoba membaca situasi. Dalam hatinya, doa mengalir tanpa henti. Ia tahu bahwa malam itu bisa menjadi malam terakhirnya secara fisik, namun bukan akhir bagi panggilannya. Ia sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekadar kemarahan manusia, tetapi pergulatan batin yang telah lama mengakar dalam jiwa-jiwa yang berdiri di hadapannya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Tika maju ke depan, meletakkan kursi tepat di depan pendeta, dan duduk dengan wajah penuh dendam yang disembunyikan oleh senyum sinis. "Kau tahu kenapa kau dibawa ke sini, Pak Pendeta?" tanyanya pelan namun penuh tekanan. Mikael menggeleng perlahan. "Aku hanya tahu, Tuhan mengizinkan aku berada di sini karena ada hal yang harus kusampaikan," jawabnya dengan suara rendah namun mantap. Tika terkesiap sejenak. Ia tidak menyangka jawaban pendeta begitu tenang. Sebagian dari dirinya berharap pria tua itu akan menangis, meminta tolong, atau memaki. Tapi yang dihadapinya adalah ketenangan yang mengganggu. "Kami lelah," lanjut Tika. "Lelah dengan omong kosong rohani. Kau dan yang sepertimu berpura-pura membawa harapan, tapi nyatanya tak ada yang berubah. Tuhan kalian diam saat ibuku sekarat. Kau tidak menjawab saat aku minta doa. Kau pikir kami bodoh?" Daeng Lumo mendekat, menepuk bahu Tika, lalu mengambil alih pembicaraan. "Kami tidak mau menyakitimu, Pendeta. Tapi kami ingin kau sadar bahwa semua yang kau ajarkan itu tak punya dasar. Tuhan tidak pernah menjawab. Dunia tetap kejam. Gereja hanya tempat pelarian orang-orang lemah. Kami ingin kau mengakui itu. Kami akan membebaskanmu jika kau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada gunanya." Kata-katanya menggema di seluruh ruangan, seperti dentang lonceng yang menandai perang spiritual yang tak bisa dihindari. Mata semua orang tertuju pada Pendeta Mikael yang diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Saya bisa saja berkata begitu kalau saya mau menyenangkan kalian," ucap Mikael lirih. "Tapi saya tidak bisa berdusta pada diri saya sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanku. Bahkan saat ini, saya tahu Dia di sini. Saya tidak tahu apa yang kalian alami, tapi saya tahu Dia peduli pada setiap luka kalian.
Ucapan itu disambut tawa sinis dari beberapa orang. Roni melangkah maju dan menampar meja dengan telapak tangan terbuka. Kau bicara seolah kau tahu segalanya. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Kau itu naif. Dunia tidak bisa diselamatkan hanya dengan kasih dan ayat-ayat. Pendeta Mikael menundukkan kepala sejenak. Ia tidak marah. Ia hanya sedih karena melihat betapa dalamnya luka-luka yang tersembunyi di balik wajah-wajah kasar itu. Ia tahu bahwa kata-kata saja mungkin tidak cukup. Tapi ia juga percaya bahwa benih yang ditanam hari ini akan tumbuh pada waktunya. Kalau dunia bisa dibenarkan oleh kebencian, maka kalian sudah menang, katanya pelan. Tapi jika kasih tetap bertahan di tengah kebencian, maka kemenangan bukan di tangan siapa yang menguasai, tapi di tangan siapa yang mampu mengampuni. Kalimat itu menghentikan langkah Tika yang hendak membentaknya. Untuk sesaat, ruangan kembali sunyi. Di sudut ruangan, seorang pria muda bernama Agus, salah satu anggota kelompok, mulai tampak ragu. Ia baru bergabung dengan kelompok itu karena dipengaruhi Daeng Lumo yang membantunya keluar dari kasus narkoba. Tapi sejak ia melihat mata pendeta Mikael, ada sesuatu yang menggugah hatinya. Mata itu bukan mata orang munafik. Bukan juga mata pengecut. Tapi mata seseorang yang tulus ingin mengerti. Agus berdeham, lalu berkata pelan, "Pak Pendeta, kalau Tuhan benar ada, kenapa Dia biarkan Bapak sampai di sini? Kenapa tidak melindungi?" Pertanyaan itu menggantung, menyayat sunyi. Mikael mengangguk. Itu pertanyaan yang wajar. Bahkan Yesus pun bertanya di kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tapi justru dari salib itu lahir pengharapan. Saya tidak di sini karena Tuhan gagal melindungi saya. Saya di sini karena Dia tahu, kalian layak mendengar kebenaran dari dekat. Dan kalau saya harus kehilangan hidup saya supaya kalian mengenal kasih-Nya, saya bersedia. Jawaban itu seperti membalikkan suasana. Beberapa dari mereka saling berpandangan. Mereka tidak tahu bahwa iman bisa seteguh itu. Tika berdiri dan mendorong kursinya ke belakang. Emosinya bercampur aduk antara marah dan gentar. Kau bisa bicara begitu karena kau belum kehilangan segalanya. Kalau kau jadi kami, kau pasti akan meninggalkan imanmu. Mikael memandangnya penuh kasih, lalu berkata, "Kalau saya jadi kalian, mungkin saya juga akan marah. Tapi saya tahu, Tuhan tidak mengutuki kalian. Dia sedang menanti kalian. Bahkan hari ini." Kata-kata itu membuat Tika terpaku di tempatnya, seolah ada beban tak terlihat yang jatuh di pundaknya. Malam itu belum berakhir. Namun sesuatu mulai bergerak dalam hati beberapa dari mereka. Rencana yang tadinya dirancang untuk menghancurkan, kini malah perlahan menjadi ladang konfrontasi hati dan kejujuran batin. Mereka masih tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan pendeta Mikael. Tapi satu hal mulai tampak, pria ini bukan seperti yang mereka duga. Ia tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kasih. Dan kasih, seperti yang akan mereka pelajari, tidak pernah datang tanpa kuasa. Pagi mulai menyusup perlahan melalui celah-celah atap seng yang bolong, menyinari debu-debu yang melayang dalam ruangan gudang. Di tengah dinginnya dinding logam dan suasana yang masih mencekam, pendeta Mikael masih duduk di kursinya, kini tidak lagi terikat. Para penculik telah melepaskan ikatan malam sebelumnya, setelah diskusi panjang membuat mereka ragu pada niat awal. Namun mereka belum membebaskannya. Mereka menunggu, entah apa. Mungkin keajaiban. Mungkin pengakuan. Mungkin hanya untuk melihat seberapa kuat seorang manusia bisa bertahan dalam iman yang diuji.
Tika duduk di tumpukan kayu di sudut ruangan, memandangi Mikael tanpa berkata apa-apa. Bola matanya tampak letih, tapi ada rasa penasaran yang belum terjawab. Ia menyimpan pertanyaan yang tak pernah ia berani lontarkan kepada Tuhan sejak ibunya meninggal. Sementara itu, Daeng Lumo mulai merasa kesal karena semua mulai kehilangan fokus. "Kita bukan bikin gereja darurat di sini," katanya lantang. "Kita harus dengar dia nyerah. Ngaku kalau semuanya cuma karangan. Ayo, pendeta, kalau Tuhanmu hebat, kenapa dia biarkan semua ini terjadi? Kenapa orang-orang baik seperti kami dibuang oleh sistem yang kau bela?" Mikael menjawab dengan tenang, "Kalian bukan orang jahat. Kalian hanya tersesat oleh kekecewaan. Tuhan tidak buta terhadap penderitaan kalian. Tapi Ia tidak bekerja seperti yang kita bayangkan. Ia bekerja melalui waktu, melalui proses, bahkan melalui luka." Kata-katanya bukan defensif, tapi seperti jendela yang terbuka perlahan, mengizinkan angin segar masuk ke ruang hati yang tertutup rapat. Agus, yang sejak semalam gelisah, kini mendekat dan duduk di lantai dekat kaki pendeta. "Kalau Tuhan pakai luka, kenapa luka itu terus ada? Bukankah itu kejam?" tanyanya lirih. Pendeta Mikael membuka Alkitab kecil dari sakunya, satu-satunya benda yang tidak mereka rampas. Ia membukanya dan membacakan ayat dari Roma 5:35. "Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan pengharapan tidak mengecewakan." Suaranya tidak menggema, tidak tinggi, tapi seperti air yang menetes ke tanah kering. Beberapa dari mereka mulai saling pandang. Ayat itu terasa bukan seperti kutipan agama, tapi sebagai jembatan ke dalam perasaan mereka yang tak pernah mereka beri nama. Tika bangkit dan berkata, "Itu semua kata-kata. Tapi kata-kata tidak mengembalikan orang yang mati. Tidak menghapus air mata." Mikael menatapnya dan menjawab, "Tuhan tidak janji akan hapus semua kesedihan di dunia ini sekarang. Tapi Ia menjanjikan penghiburan di tengahnya. Dan lebih dari itu, kehidupan kekal setelahnya." Tika tertawa sinis, namun suaranya goyah. "Kehidupan kekal? Aku bahkan tak bisa bayangkan hidup besok. Kau ingin aku percaya pada sesuatu yang tak terlihat?" Mikael mengangguk. "Ya, karena yang tak terlihat seringkali lebih nyata dari yang tampak." Roni, yang menjadi aktor utama dalam penculikan ini, terlihat mulai resah. Ia merasa rencana yang ia anggap sebagai aksi, misi penyadaran, berubah menjadi forum diskusi batin. "Cukup," teriaknya. "Kita sudah terlalu jauh. Dia mulai mempengaruhi kalian. Aku tak mau dengar khotbah di tempat seperti ini." Namun tak ada yang mendukung teriakannya. Bahkan Daeng Lumo mulai terdiam. Perdebatan yang seharusnya menjatuhkan sang pendeta malah membuka luka mereka masing-masing dan membuat mereka bertanya, mungkin selama ini mereka hanya berlari dari Tuhan, bukan karena benci, tapi karena takut ditinggalkan. Pendeta Mikael perlahan berdiri, walau tubuhnya letih dan matanya sembab. "Kalian pikir saya berbeda dari kalian? Saya juga pernah marah pada Tuhan. Saya juga pernah merasa ditinggalkan. Tapi ketika saya terus datang kepadanya, saya menemukan bahwa Dia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kita kembali." Kata-katanya sederhana, tapi seperti pukulan lembut ke dada mereka yang sedang mencari pegangan di tengah gelapnya hidup. Gudang tua itu kini bukan lagi tempat penculikan, melainkan tempat penyelidikan rohani yang tak pernah mereka rencanakan. Agus berdiri perlahan dan menatap teman-temannya. "Kalian boleh terus mengikat dia dengan keraguan, tapi apa yang dia katakan menyentuhku. Aku ingin tahu lebih banyak.
Aku capek hidup dalam dendam. Tika tampak bingung. Ia ingin marah, tapi suara dalam dirinya membisikkan hal yang sama. Ia tak bisa menyangkal bahwa kehadiran Mikael mengusik hatinya. Kalau memang Tuhanmu benar, kenapa dia tidak buat mukjizat sekarang juga di sini? Tanyanya setengah menantang. Mikael tersenyum, mukjizat itu sedang terjadi sekarang, di hati kalian. Sebuah keheningan jatuh. Tidak ada yang berkata-kata. Bahkan Roni kini menunduk, tak lagi punya semangat untuk mempertahankan permainan. Ketegangan tidak menghilang sepenuhnya, tapi berganti bentuk, menjadi pertarungan batin masing-masing. Mereka merasa sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar. Bukan ledakan, bukan petaka, tapi perubahan. Pendeta Mikael tetap berdiri di tengah mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi, bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan dengan ancaman, dan kasih tidak pernah gagal menembus tembok yang paling dingin sekalipun. Pagi itu berubah menjadi siang, dan sinar matahari mulai menyelinap ke dalam gudang tua yang selama 2 hari telah menjadi tempat perenungan dan pergolakan batin. Di dalamnya, suasana tak lagi sekadar tegang atau dingin, melainkan seperti tanah yang mulai retak, siap untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Pendeta Mikael duduk bersila di lantai, sementara 5 orang yang awalnya menculiknya kini duduk mengelilinginya dalam diam. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri-sendiri, seperti murid-murid yang tak sengaja masuk kelas kehidupan. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi ikatan. Yang tertinggal hanyalah pergulatan antara luka lama dan harapan yang mungkin masih bisa dipercaya. Tika yang semula menjadi yang paling keras kini menatap Mikael dengan mata yang tak lagi penuh dendam, tapi bingung dan lelah. Ia menghela napas, lalu berkata, "Aku masih tidak bisa mengerti kenapa Tuhanmu membiarkan aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan ibuku, keluargaku berantakan, dan gereja di dekat rumahku bahkan tak mau bantu karena kami miskin. Bagaimana kau bisa menyuruhku percaya pada Tuhan seperti itu?" Suaranya pecah di ujung kalimat, tangis yang selama ini dikekang mulai muncul sebagai bentuk kejujuran. Mikael menatapnya lembut, lalu berkata, "Tika, Tuhan tidak menyuruhmu melupakan rasa sakitmu. Dia justru ingin kau membawa rasa sakit itu kepadanya. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disembuhkan." Roni memukul tembok dengan kepalan tangan. "Itu semua teori. Kami ini korban dunia yang kau sebut penuh kasih. Kalau Tuhan itu nyata dan baik, kenapa begitu banyak orang baik menderita? Kenapa koruptor hidup senang? Kenapa kami harus menunggu penghiburan yang tidak terlihat?" Mikael menatap Roni dengan tenang, namun tidak menggurui. Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Karena keadilan di dunia ini tak sempurna. Tapi pengharapan kita bukan terletak pada dunia yang fana, melainkan pada kebenaran yang kekal. Kita hidup dalam peperangan rohani, Roni. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menerima kebenaran, bukan melawannya. Daeng Lumo, yang biasanya pendiam, kali ini angkat suara. "Aku dibesarkan dalam kekerasan. Ayahku memukuli ibuku setiap malam. Aku benci gereja, karena setiap kali aku lewat, mereka tutup pintu dan menatapku seperti sampah. Aku tumbuh dengan rasa bahwa aku tak pernah cukup layak bagi Tuhan." Pendeta Mikael mengangguk pelan. "Banyak orang salah mewakili Tuhan, Daeng. Tapi itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Yesus tidak datang untuk orang yang sempurna. Dia datang untuk orang-orang seperti kamu dan saya. Mereka yang remuk, yang ditolak, yang terluka. Injil bukan untuk orang kuat, Injil adalah kabar baik bagi mereka yang patah hati." Agus menarik napas dalam-dalam, lalu berkata,
Aku merasa Tuhan sebenarnya memang ada. Tapi aku takut berubah. Takut kalau hidupku nanti akan terasa asing. Mikael tersenyum. Ketika engkau memilih ikut Tuhan, memang akan ada hal yang berubah. Tapi yang asing itu bukan kesepian, itu kekudusan. Dan kekudusan bukan berarti kita jadi sempurna, tapi bahwa kita berjalan bersama Dia yang sempurna. Kata-kata itu menyentuh lapisan terdalam di hati Agus. Ia memejamkan mata, seolah sedang menimbang-nimbang antara dunia lama dan janji hidup yang baru. Perdebatan yang berlangsung sejak semalam berubah menjadi percakapan yang hangat, walau masih penuh emosi dan air mata. Mikael tidak menghakimi. Ia mendengarkan. Ia menjawab bukan dengan argumen, tapi dengan firman yang dihidupi. Firman yang lahir dari penderitaan dan pengampunan. Dan dalam setiap kata yang ia ucapkan, para penculiknya mulai melihat, ini bukan soal agama, tapi soal hubungan. Hubungan yang selama ini mereka pikir sudah tertutup selamanya karena dosa-dosa masa lalu. Tika lalu berkata pelan, "Kalau kami minta maaf, apa Tuhan bisa terima kami?" "Bukan bisa, Tika," jawab Mikael, matanya berkaca-kaca, "Tuhan sudah menunggu kalian sejak lama. Seperti bapa yang menunggu anaknya kembali dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia tidak hanya menerima kalian. Dia akan berlari menyambut kalian." Air mata Tika tak terbendung. Ia menutup wajahnya, dan tubuhnya bergetar menahan tangis. Daeng Lumo, yang biasanya gagah dan penuh wibawa gelap, kini tampak seperti anak kecil yang tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Perlahan, ia mendekati Mikael dan berlutut di hadapannya. "Ampuni saya, Pak Pendeta. Bukan karena kami pantas, tapi karena kami butuh Tuhan." Agus menyusul. Lalu Roni. Tangan-tangan yang sebelumnya mengikat, kini bersatu dalam lingkaran doa. Mikael memimpin mereka dalam doa pengakuan dosa dan penerimaan Kristus. Bukan dengan liturgi megah, tetapi dengan hati yang terbuka dan air mata tulus. Di tengah ruangan usang itu, tidak ada paduan suara. Tidak ada altar. Hanya lantai berdebu, dinding karatan, dan langit-langit yang bocor. Tapi roh Tuhan hadir di sana. Lebih nyata daripada gedung megah manapun. Disitulah surga menyentuh bumi, bukan karena tempatnya suci, tetapi karena hati yang bertobat menjadikannya kudus. Saat doa selesai, suasana berubah total. Tak ada lagi rasa takut atau kebencian. Mereka yang tadinya menculik kini memeluk satu sama lain dan saling meminta maaf, bukan hanya pada Mikael, tapi juga pada diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa beban yang selama ini mereka bawa bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari luka yang tak pernah mereka serahkan kepadanya. Mikael memandang mereka dengan kasih, lalu berkata, "Hari ini, kalian bukan penculik. Kalian adalah saudara seiman. Dan Tuhan akan memakai kalian, justru karena masa lalu kalian." Siang itu, sinar matahari masuk lebih terang. Tidak ada yang berubah di dunia luar. Tapi di dalam gudang itu, surga turun. Tidak dalam bentuk cahaya atau suara menggema dari langit, tapi dalam bentuk hati yang diperbarui. Mereka tidak lagi bicara tentang apa yang telah hilang, tapi tentang apa yang kini dimiliki, pengampunan, kasih, dan tujuan hidup yang baru. Dan semua itu dimulai dari seorang pendeta yang tidak melawan dengan kekerasan, tetapi membawa firman seperti pelita di tengah lorong gelap hati manusia.